Wa'lam anna ba'dal asyakhi farraqa bainal ahwali wal i'tibarati. Dan ketahuilah olehmu akan sesungguh sebahagian daripada masyayikh itu membedakan ianya ba'ad antara ahwal dan i'tibar. Di sebahagian ulama membedakan di antara ahwal dan i'tibar. Padahal kedua tersebut hampir-hampir sama, tetapi ba'ad daripada asyakh membedakan. Tapi yang muktamadnya nanti disebutkan bahawa dia memang tidak ada perbedaan. Tapi sebahagian syekh membedakan di antara keduanya. Faqala, maka berkata dianya ba'al asyakh, al-halu wal i'tibaru kullun minhuma ghairu mawjudin wala ma'dumin bal lahu tahaqququn fi nafsihi. Bermula hal, itulah ahwal, dan i'tibar itu bermula tiap-tiap daripada keduanya hal dan i'tibar itu ialah perkara yang tidak maujud, yang tiada sampai kepada tingkatan maujud hingga dapat dilihat dengan indera yang lima. Wala ma'dumin, dan dia jugalah bukan sesuatu yang ma'dum, yang tidak ada sama sekali. Jadi bukan sampai ke tingkatan maujud hingga bisa diindera dengan indera yang lima, dan juga tidak sampai kepada tingkatan ma'dum hingga tidak ada sama sekali. Tapi ballahu, bahkan sabit baginya i'tibar dan hal itu ialah tahaqququn fi nafsih, itu yang tahqiq, yang pasti pada dirinya tiap-tiap hal dan i'tibar. Artinya hal dan i'tibar merupakan perantara, sesuatu yang memperantarai antara maujud dan ma'dum. Bukan maujud, bukan ma'dum, tapi wasitah bainahuma. Itu persamaan antara hal dan i'tibar. Kecuali illa, kata ba'al asyakh, kecuali perbedaannya itu persamaannya sama-sama bukan maujud, bukan ma'dum, tapi wasitah, tahaqquq fi nafsih. Kecuali perbedaannya annal halalahu ta'alluqun wa qiyamun bidzati. Kecuali sesungguhnya hal itu sabit baginya, hal itu ialah ta'alluq ataupun berhubungan dan menetap pada sebuah zat. Berarti hal menurut ba'duhum, menurut ba'd asyakh, dia merupakan sifat. Dia sesuatu yang ta'alluq dengan zat, yang qiyam pada sebuah zat. Berarti dia merupakan ialah sifat daripada zat. Kerana sesuatu yang ta'alluq dengan zat dinamakan sifat daripada zat. Wal i'tibaru, dan bermula i'tibar, kata ba'd asyakh, itu la ta'alluqa lahu bil zati. Itu tiada jenis ta'alluq lahu baginya i'tibar dengan zat. Dia tiada hubungan dengan diri zat. Itu berkata oleh ba'duhum perbedaannya. Di persamaan hal dengan i'tibar sama-sama bukan maujud, bukan ma'dum. Perbedaannya hal merupakan ta'alluq dengan zat, sedangkan i'tibar tidak ta'alluq dengan zat. Hal merupakan sifat daripada zat, i'tibar bukan sifat daripada zat. Wa yaqulu innal i'tibara yatahaqqaqu fi ghairil azhani. Dan berkata dia ba'd asyakh, sesungguhnya i'tibar itu ialah tahaqquq, pasti ianya si i'tibar pada selain daripada azhan. Azhan itulah hati. Berarti bisa diiktibarkan, dibayangkan adanya si amrun i'tibari tersebut, dibayangkan pada wujud yang khariji, yang bukan azhan, itulah khariji. Itu perkataan ba'duhum. Tapi perbedaan tersebut tidak bisa diterima, dikarenakan waqtu ridha alaihi, dan didebatkan di atasnya ba'd asyakh. Jadi pendapat beliau tidak bisa diterima dengan alasan bi annal i'tibara sifatun
Dengan sesungguhnya i'tibar itu merupakan sebuah sifat daripada satu zat. Jika dia tidak takluk dengan zat, maka mana bisa dikatakan dia merupakan sifat daripada zat. Nanti akan dicontohkan. Wa idza, dan apabila kana la ta'alluqa lahu bidzati, apabila adalah dianya i'tibar itu tiada ta'alluq dia i'tibar, tiada jenis ta'alluq bagi i'tibar dengan zat, dan wa yatahaqqaqu fi ghairil adhan, dan tahqiqlah dianya i'tibar pada yang bukan zihin, itulah pada khariji, pada alam nyata. Nanti dia bisa ada dalam alam nyata, bukan pada zihin, bukan pada hati. Fa aina mausufuhu, maka itu di manakah bermula mausufnya daripada si i'tibar. Andai kata dia tiada ta'alluq dengan zat, sedangkan si i'tibar itu merupakan sebuah sifat. Mana mungkin sebuah sifat ada tanpa adanya zat? Mana mungkin warna adanya warna tapi tidak ada tempat duduknya warna? Itu tidak mungkin, itu sesuatu yang mustahil. Jadi warna merupakan sifat daripada benda-benda. Jadi benda tersebut berwarna hijau contohnya. Jadi tidak bisa dipisahkan di antara zat dengan sifat. Maka andai kata dikatakan bahawa i'tibar tersebut dia bukan sifat, tidak takluk dengan zat, i'tibar tersebut tidak takluk dengan zat, padahal dia sifat, maka mausufnya siapa? Wasifatu la taqumu binafsiha, padahal bermula sebuah sifat itu tidak berdirilah sifat dengan sendirinya. Tidak mungkin dia tanpa ada zat, istiqlal sendiri, tidak mungkin. Mana mungkin warna hijau dipisahkan dengan daun? Yang enggak mungkin. Warna hijau ya duduknya di daun karena dia memang sifatnya daun. Balla budda min mausufin, bahkan mestilah, tidak boleh tidaklah baginya sifat itu daripada sebuah mausuf untuk tempat qiyamnya si sifat tersebut. Fal haqqu annal i'tibarati la tahaqquqa laha illa fi dhihni, maka bermula yang sebenarnya, pendapat yang kuatnya, itu sesungguhnya segala i'tibar, perkara yang amrun i'tibari, perkara yang kita i'tibarkan, itu tiada jenis tahaqquq laha baginya i'tibar kecuali pada zihin saja. Jadi perkara i'tibar ialah sesuatu yang hanya ada dalam pikiran kita, tidak wujud dia pada alam nyata. Hanya sesuatu yang ada dalam pikiran kita. Kita mengiktibarkan pulan. Hanya teriktibar di dalam pikiran kita. Tidak wujud pada alam nyata. Maka sahlah kita mengiktibarkan sesuatu yang memang tidak ada contohnya di alam nyata. Seperti kita membayangkan kuda bersayap, bertanduk, kakinya ialah kaki kambing. Itu kan sah-sah saja kita mengiktibarkan. Dalam pikiran kita dia wujud, tapi di alam nyata tidak ada. Itu dinamakan dengan perkara yang i'tibar. Wahya qismani, dan bermula dianya perkara i'tibari, amrun i'tibari, itu ialah dua pembahagian. Bermula yang pertama i'tibarun intiza'iyun, dinamakan dengan i'tibarun ikhtira'iyyun, i'tibar ikhtira'i namanya. Wa huwa alladhi la asla lahu fil wujudi, dan bermula dianya i'tibar ikhtira'i, itulah sesuatu alladhi, sebuah perkara yang kita i'tibarkan dalam pikiran kita, la asla lahu fil wujud, yang tiada jenis asal lahu baginya i'tibar ikhtira'i pada alam nyata, pada wujud. Ini sesuatu yang hanya ada dalam pikiran saja. Di alam nyata tidak didapatkan yang kita pikirkan tersebut. Contoh,
ka fardhikal karima bakhilan wal jahila aliman. Seperti perkiraanmu ataupun i'tibarmu, bayangan dalam hatimu akan pemurah pada orang yang bakhil. Sifat pemurah, sifat bakhil, sifat kerit, itu dua sifat yang berlawanan. Tidak mungkin dia bersatu pada satu manusia. Tapi dalam pikiran kita bisa-bisa saja, sah-sah saja orang yang memang nyata-nyata dia bakhil, dia kerit, tapi kita bayangkan dia pemurah, bisa saja. Orang yang nyatanya dia ialah pria, lelaki, kita bayangkan dia perempuan, ya sah saja dalam pikiran, tapi dalam nyata kan tidak ada. Hanya sebuah halusinasi saja. Tidak wujud pada alam nyata. Itu dinamakan dengan i'tibar ikhtira'i istilahnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dan bermula yang kedua, i'tibarun intiza'iyun. I'tibar intiza'i namanya. Wa huwa alladhi lahu aslun fil khariji. Dan bermula dianya i'tibar intiza'i, itulah alladhi, yang sabit baginya, alladhi itu ada asal pada alam nyata, pada khariji. Ini sesuatu yang memang ada, memang ada, tapi tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, hanya dalam pikiran saja. Tapi dia ada di alam nyata. Tapi adanya bukan sampai hingga bisa dilihat, didengar, hanya di dalam pikiran kita saja. Contoh, kasubuti qiyami Zaidin, seperti mensebutkan, mengisbatkan berdiri bagi Zaid. Berdirinya si Zaid. Berdirinya Zaid itu sesuatu amrun i'tibari. Mengisbatkan berdiri Zaid. Bukan diri tubuhnya Zaid, itu tubuh. Bukan i'tibar, itu memang tubuh, itu memang dikategorikan perkara maujud, tubuh Zaid. Tapi sifat berdirinya itu, jadi mengisbatkan qiyam bagi Zaid. Zaid kan ialah tubuh, zat. Sedangkan berdiri, duduk, berjalan, tidur, ngomong, diam, itu merupakan sifat daripada tubuh. Mengisbatkan sifat pada zat itu dinamakan dengan amrun i'tibari yang intiza'i. Dia mengisbatkan sifat pada zat. Sedangkan di alam nyata hanya tampak tubuh Zaid sedang berdiri, tubuh Zaid sedang duduk. Tapi pengisbatan tersebut diri qiyam, diri jalsun, duduk, itu tidak hanya dalam pikiran kita, dalam pikiran. Wujud pada khariji, tapi tidak bisa diindra. Yang diindra hanya zat, zat si Zaid, sedangkan sifat tidak nampak, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Seperti contoh ialah mengisbatkan qiyam si Zaid. Maka sesungguhnya pengisbatan qiyam pada Zaid muntaza'un, itu yang diambilkan, yang dipetikkan daripada ucapanmu Zaidun qa'imun. Ketika kita mengatakan Zaidun qa'imun, ada musnad ilaih, ada mubtada, ada khabar, ada maudhu', ada mahmul. Itu merupakan penisbahan, berdiri untuk Zaid. Ketika kita ucapkan tersebut, maka terbayanglah dalam pikiran kita penisbahan berdiri untuk Zaid. Yang penisbahan tersebut wujud pada khariji, tapi yang tampak hanya zat, bukan diri penisbahannya. Penisbahannya ialah sesuatu yang hanya ada di dalam zihin. La tahaqquqa illa fi dhihni. Wattisafu Zaidin bil qiyami thabitun fil khariji. Dan bermula bersifat si Zaid dengan qiyam itu perkara yang sebut pada khariji, tapi tidak bisa dilihat. Pada alam nyata memang si Zaid bersifat dengan berdiri ketika dia berdiri.
Si Zaid bersifat dengan duduk ketika dia duduk. Sesuatu yang khariji, yang sebut pada khariji, tapi tidak bisa dilihat. Yang kita lihat hanya tubuhnya si Zaid yang berdiri ataupun yang duduk. Contohnya. Maka dia digolongkan dalam amrun i'tibari yang intizam.